Saya mau bertanya, kepada Anda-Anda yang mengerti agama, yang pandai agama. Apakah dengan alasan mengharamkan tes DNA, terus Anda menghalalkan perpecahan bangsa, menghalalkan permusuhan antar anak bangsa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai karunia-Nya, 24 jam non-stop, tanpa henti. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, panutan kita, dan kekasih Sang Pencipta alam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Saya hanyalah orang awam, bukan Habib, bukan pula Gus atau Tubagus. Hanyalah orang biasa, tanpa nasab yang harus dibanggakan, tapi saya bangga menjadi orang Islam. Karena sepengetahuan saya, dalam Islam tidak mengenal kasta. Tidak ada perbedaan dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala antara yang berkasta mulia dengan yang berkasta biasa, hanyalah takwa yang membedakan dan dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensikapi adanya polemik nasab antara Ba'alawi dan Trahwali Sangat, yang kian hari kian sengit, dan belum terlihat tanda akan selesai, saya sangat prihatin. Kalau polemik ini berlarut-larut, saya khawatir, orang awamlah yang nantinya akan menjadi korban. Di bawah ini saya tuliskan sebuah usulan, dari hasil perenungan saya, yang semoga saja bisa menjadi wasilah untuk menyelesaikan masalah nasab. Polemik nasab. Perseteruan dua kubu yang semakin meruncing. Bicara mengenai polemik nasab selalu menimbulkan perdebatan panjang. Semakin hari, ketegangan di antara dua kubu yang berseteru semakin meruncing. Tidak ada kata lain, untuk meredam konflik yang akan terjadi, Ba'alawi harus melakukan tes DNA. Karena sebagai seterunya, Trahwali Sangat sudah melakukan tes DNA. Konflik dalam polemik nasab. Polemik nasab adalah isu yang telah berkecamuk dalam masyarakat kita selama beberapa bulan kebelakang. Ketika kita melihat ke belakang, kita menemukan bahwa polemik nasab telah menciptakan sekat-sekat yang sulit ditembus dalam masyarakat. Orang-orang terbagi menjadi kubu-kubu yang berseteru, dan komunikasi yang seharusnya mempererat hubungan semakin terhenti. Meruncingnya konflik. Sayangnya, kondisi ini semakin meruncing seiring berjalannya waktu. Kubu-kubu yang berseteru semakin keras dalam pendiriannya, dan pemahaman bersama semakin sulit dicapai. Ini menciptakan ketegangan yang sangat mengerikan dalam masyarakat kita. Tidak ada jalan lain. Dalam situasi seperti ini, sulit untuk menemukan jalan keluar selain dengan pendekatan ilmiah. Tes DNA dapat memberikan jawaban yang objektif dan tak terbantahkan mengenai nasab seseorang. Ini adalah alat yang dapat membantu kita meredam konflik dan mengembalikan kedamaian dalam masyarakat. Mengapa tes DNA penting? Tes DNA adalah alat yang sangat penting dalam menentukan nasab seseorang. Ini bukan hanya tentang memecahkan teka-teki silsilah keluarga, tetapi juga tentang mengakhiri pertentangan yang tidak produktif. Dengan tes DNA, kita dapat mengidentifikasi hubungan keluarga dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Kesimpulan. Polemik nasab adalah isu yang membelah masyarakat kita. Ketegangan semakin meruncing, dan untuk meredam konflik yang akan terjadi, tes DNA adalah langkah yang perlu diambil.
Ini adalah cara yang objektif dan ilmiah untuk menentukan nasab seseorang dan mengakhiri pertentangan yang tidak perlu. Semoga dengan langkah ini, kita dapat mengembalikan kedamaian dalam masyarakat. Langkah selanjutnya pelaksanaan tes DNA. Setelah kita mengenali pentingnya tes DNA dalam meredam polemik nasab, saatnya untuk mengambil langkah-langkah konkret. Pelaksanaan tes DNA harus dilakukan dengan hati-hati dan profesional. Berikut adalah langkah-langkahnya. Konsultasi dengan ahli DNA. Pertama-tama, carilah ahli DNA yang berpengalaman dan terpercaya. Konsultasikan tujuan Anda dalam melakukan tes DNA dan diskusikan prosesnya. Persiapan. Ahli DNA akan membantu Anda mempersiapkan semua yang diperlukan untuk tes DNA. Ini termasuk pengambilan sampel DNA dari individu yang terlibat dalam polemik nasab. Pengambilan sampel. Sampel DNA dapat diambil dari darah, saliva, atau rambut. Ahli DNA akan memastikan proses pengambilan sampel berjalan dengan benar dan steril. Analisis DNA. Sampel DNA akan diuji dan dianalisis di laboratorium. Hasil tes DNA akan menentukan hubungan keluarga dengan tingkat akurasi yang tinggi. Pengumuman hasil. Setelah hasil tes DNA selesai, ahli DNA akan mengumumkan hasilnya. Hasil ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk menyelesaikan polemik nasab. Harapan untuk masa depan. Dengan pelaksanaan tes DNA yang tepat dan objektif, kita dapat berharap untuk masa depan yang lebih damai dan bersatu. Polemik nasab yang telah lama mengganggu masyarakat kita dapat diselesaikan dengan adil dan ilmiah. Semua pihak harus bersedia menerima hasil tes DNA sebagai penentu yang sah. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita dapat meredam ketegangan yang ada dan mengarah ke perdamaian sejati. Semoga artikel ini memberikan wawasan tentang pentingnya tes DNA dalam mengatasi polemik nasab dan membawa kita ke arah yang lebih baik. Mari kita berupaya bersama untuk meredam konflik dan membangun masa depan yang lebih baik untuk semua. Apabila ada dari kedua kubu salah satu tidak mau melakukan tes DNA, kita patut menduga, ada itikat buruk, sengaja membuat keonaran, sengaja membuat konflik, sengaja memecah belah bangsa dan menghancurkan bangsa, dari kubu yang tidak mau tes DNA. Kenapa saya katakan hal ini? Saya mau bertanya, kepada Anda yang mengerti agama, yang pandai agama. Apakah dengan alasan mengharamkan tes DNA, terus Anda menghalalkan perpecahan bangsa, menghalalkan permusuhan antar anak bangsa? Jawab. Karena menurut saya, hanya saat inilah, tes DNA menjadi jalan satu-satunya penyelesaian masalah. Manakala, Anda tidak mau dan tidak percaya dengan hakim dari golongan manusia. Manakala perdebatan tanpa dimulai dengan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, manakala perdebatan tak diikat oleh aturan hukum negara yang sah, yang punya legalitas dan punya kuasa menindak pihak yang tidak menaati hasil dan keputusan yang telah disepakati bersama. Demikian tulisan ini saya buat. Didorong karena rasa takut akan kehancuran bangsa dan negara ini akibat pertikaian antar anak bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Tani Minimalis.